Selamat siang, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama, tetapi barangkali kalian melihat Ibu memegang papan nama ini. Jadi hari ini, hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, kita akan belajar dengan status Ibu sebagai mahasiswa PPG yang akan mengajar di hari ini dengan menggunakan metode pembelajaran pendekatan scientific learning dan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, sebelum kita belajar bersama, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Namun sebelum kita belajar, kita akan didahului dengan doa, dan kepada yang bertugas dipersilakan. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bukti nyatanya pada hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan mata pelajaran. Semoga apa yang kami pelajari itu semua kami bisa mengerti dan melakukan itu dari hari lepas hari. Inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita lanjut belajar, meja kalian silakan dirapikan dan hari ini siapa-siapa yang terhadir, yang tidak hadir hari ini siapa? Leonard Akansil. Dia ada info kenapa dia tidak hadir? Tidak, Ibu. Siapa lagi? Laki-laki susah orang. Elizabeth Ajibu. Dengan Kurniawan Pawane. Kurniawan. Itu orang yang tidak ada. Mereka yang tidak ada info hari ini kenapa tidak hadir. Nah, kita akan belajar tentang tanggung jawabku terhadap keluarga dengan bahan bacaan Alkitab dalam kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dan Keluaran 20 ayat 12 serta Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Dengan kompetensi dasar menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, serta membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Indikator yang pertama, memaknai arti kehidupan anak dalam keluarga, menjelaskan peran orang tua dalam keluarga, menghayati tanggung jawab anak kepada orang tua melalui artikel yang dibaca, dan yang terakhir membuat komitmen untuk menghargai orang tua. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga, mengembangkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga, memaknai arti kehadiran anak dalam keluarga. Yang keempat, menjelaskan peran orang tua dalam kehidupan keluarga, menganalisis tanggung jawab anak terhadap keluarga, dan yang terakhir, membuat komitmen untuk menghargai orang tua. Nah, hari ini kita sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang tanggung jawabku terhadap keluarga, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelum pertemuan kita yang lalu? Pertemuan kita yang lalu bahas tentang, sebelum materi hari ini kita sudah bahas materi sebelumnya tentang apa? Pernikahan dalam perspektif Kristiani. Jadi kita sudah bahas
bagaimana pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bagaimana keluarga itu mulai dibentuk, keluarga itu terbentuk mulai dari pernikahan yang kudus. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ada 3 hal yang akan bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, anak dalam keluarga. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak. Dan yang ketiga adalah, ada yang tahu, menghormati taat kepada perintah Tuhan, menghormati orang tua. Taat kepada perintah Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan menghormati orang tua. Ada yang tahu ini hukum keberapa? Hukum ke-5. Ya, hukum ke-5. Jangan pernah lupa itu. Nah, ada yang sudah pernah menyanyikan lagu Di Doa Ibuku? Pernah menyanyi? Belum? Sudah? Kalau pernah kasih menyanyi berarti kan pernah dengar, toh? Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan lagu tersebut. Kemudian memberikan tanggapan tentang lagu yang sudah kalian dengar. Mari kita dengar bersama lagu Di Doa Ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Ya, kita sudah selesai mendengarkan lagu. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu Di Doa Ibuku, pesan apa yang kalian dapat dari lagu Di Doa Ibu? Kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang dari orang tua. Doa ibu selalu menyertai di anak-anaknya. Doa ibu selalu menyertai anak-anaknya. Ada lagi? Ada buat saya di saat saya senang maupun Ibu selalu ada untuk kita di saat senang maupun duka. Jadi dari lagu ini kita bisa mendapatkan pesan bagaimana kasih sayang orang tua yang kita rasakan. Ini adalah menggambarkan tentang peran dari orang tua atau tanggung jawab orang tua untuk anak-anaknya. Dalam hal ini seorang ibu selalu mendoakan anaknya
Sehingga walaupun ibu dalam lagu ini diceritakan telah meninggal, tetapi dalam keadaan susah sang anak ini tetap mengingat bagaimana ibunya selalu mendoakan dia. Nah, kenangan itu, kenangan yang mengisahkan tentang tanggung jawab seorang ibu yang telah mencurahkan cinta kasihnya kepada anak-anaknya dengan selalu menjadi pendoa untuk anak-anak, itu memberikan kekuatan bagi sang anak ketika menghadapi pergumulan seberat apapun. Walaupun sang ibu telah tiada, tetapi karena kenangan yang ditinggalkan oleh orang tua, bagaimana tanggung jawab seorang ibu selalu menjadi berdoa, sehingga anak menjadi seorang anak yang kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan kamu terhadap kasih dari ayah dan ibu yang sudah kamu terima? Apa yang kalian rasakan tentang kasih sayang yang telah kalian dapat dari orang tua? Pengorbanan dari orang tua dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, bahkan ketika Melis ke sekolah di sini kan orang tua yang kasih biaya atau itu adalah wujud cinta kasih dari ayah dan ibu yang sudah Melis terima. Terus yang lain, orang tua kita orang tua selalu menasihati, kasih sayang yang sangat berkesan yang diterima oleh Tita ialah bagaimana orang tuanya mencurahkan kasih sayang lewat berbagai nasihat yang diterima. Sehingga walaupun orang tua ada di Korago, Tita ada di Darubas untuk sekolah, tetap selalu mengingat nasihat orang tua. Yang pasti sehingga Tita boleh terus menjalani kehidupan di sini walau berjauhan dengan orang tua. Nah, mari kita lihat posisi anak dalam keluarga. Setelah kita melihat bagaimana belajar dari lagu di doa ibuku tadi, kita sudah melihat bagaimana tanggung jawab orang tua. Sekarang kita akan melihat lagi posisi anak dalam keluarga. Seorang anak adalah anugerah terindah dalam keluarga. Ya, kamu adalah berkat terindah dari Tuhan. Mungkin kalian belum menyadari bahwa kalian adalah berkat terindah yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap keluarga. Dalam setiap doa orang tua, seperti di lagu tadi dikatakan nama kalian selalu disebut. Nah, seharusnya demikian juga kalian sebagai anak harus mendoakan orang tua kalian. Tadi ibu tanya tanggapan tentang kasih sayang sudah diterima, Melis bilang pengorbanan orang tua. Mengingat pengorbanan orang tua ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, maka doakanlah mereka supaya mereka tetap dalam keadaan sehat untuk mampu mendidik kalian, membesarkan kalian, mencukupkan semua yang kalian butuhkan. Nah, ini adalah diagram keluarga. Di sini kita dapat melihat trinitas bagaimana kita dapat melihat diagram keluarga ini, kita dapat melihat cinta kasih dari keluarga. Coba perhatikan anak panah ini. Anak panahnya bukan cuma satu arah, tetapi dua arah, baik istri maupun suami. Demikian juga suami dan istri. Orang tua itu anak panahnya dua arah, ke anak dan juga ke orang tua. Nah, anak menjadi sosok yang penting yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Trinitas segitiga cinta yang sudah kita lihat tadi di dalam keluarga. Nah, trinitas segitiga cinta ini artinya relasi. Sehingga ibu bilang tadi perhatikan anak panah. Nah, relasi antara bapak, ibu dan anak-anak didasarkan kepada cinta kasih yang tulus.
kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai kamu menikah. Itu terus bahas di pelajaran kita minggu lalu, toh, bagaimana seorang suami meninggalkan kedua orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Berbicara tentang tugas dan kewajiban. Jadi orang tua sudah melaksanakan tugas tanggung jawabnya, tugas dan kewajibannya sebagai orang tua sejak kita dalam kandungan sampai kamu menikah. Hal ini tentu tidak mudah, membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar karena kompleksitas kebutuhan kamu yang harus dipenuhi. Yang Meliska bilang tadi, pengorbanan dari orang tua. Dan sampai kapanpun budi baik mereka tidak pernah terbalaskan. Meskipun demikian, jangan pernah kalian menganggap bahwa suami istri yang tidak memiliki anak adalah seorang pendosa atau keluarga yang tidak diberkati. Ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri dan Rasul Paulus tidak menikah atau tidak membangun keluarga, tidak membangun keluarga yang baru. Tetapi ingat bahwa hidup tanpa pasangan adalah pilihan, seperti yang Rasul Paulus pilih. Dia tidak menikah atau tidak berkeluarga, tetapi hidupnya justru diberikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi totalitas kehidupannya itu benar-benar dia serahkan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Jadi hidup tanpa pasangan dan tidak mempunyai anak secara Kristiani menjadi hidup yang indah, keberkatan, dan berguna bagi sesama. Nah, mari kita lihat tentang tanggung jawab anak. Ini kita sudah masuk pada bagian yang kedua tadi, tanggung jawab anak. Nah, mendahului ini silakan kalian baca artikel cerita tentang seorang remaja, ayah, dan burung pipit. Lihat di halaman, buka buku kalian, buku elektronik yang dimusuhkan lalu di handphone atau buku itu. Coba. Silakan kalian buka halaman 55. Kisah ayah, remaja, dan burung pipit. Kalian baca artikel ini terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada 3 pertanyaan ini, akan menjawab pertanyaan, menurut kamu bagaimana sikap sang anak terhadap ayahnya? Kemudian apa pesan yang kamu dapat dari bacaan di atas? Dan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang kepada orang tua kamu? Nah, silahkan kalian baca dulu, kemudian jawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini akan dijawab secara berkelompok. Kita tidak usah bagi-bagi kelompok lagi, ini sudah tiga kelompok. Jadi ini kundiman, kalian bertiga, kemudian nanti kalian bertiga, dan ini. Setelah baca kalian diskusikan. Jadi bukan jawab sendiri-sendiri, diskusikan. Tapi tidak usah lagi rubah posisi. Begini saja. Karena dalam keadaan kita kan masih dalam masa pandemi, jadi tetap jaga jarak. Tidak usah pindah-pindah lagi tempat duduk ini. Kemudian tinggal yang di depan ini balik menghadap ke sana, yang di tengah begini supaya bisa baca dulu, kemudian kalian jawab 3 pertanyaan tadi.
Dia jawaban anaknya bagaimana? kurang sopan. Kurang sopan. Oke. Kemudian yang kedua, pesan apa? Apa pesan yang kamu dapat dari bacaan di atas? Apa pesan yang kalian dapat dari bacaan? Pesan apa yang bisa kalian dapat? Seorang anak harus bersikap baik terhadap ayahnya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang kepada orang tua kamu? Harus sopan dan menghormati orang tua. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kalian atur posisi kembali. Kita sudah belajar bersama bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Nah, dari cerita itu, kisah seorang ayah, anak, dan burung pipit tadi mengisahkan bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang anak, menunjukkan sikapnya yang baik kepada sang ayah walaupun ayahnya bertanya berulang-ulang. Karena seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa setelah anak itu menjawab dengan kasar kepada orang tuanya, kepada sang ayah, ayah ini merasa sedih. Ayah ini merasa sedih, kemudian dia membawa buku hariannya, dia ambil buku hariannya, kemudian diberikan kepada sang anak. Ketika anaknya membaca itu, anaknya kemudian menyesal dan mau berubah, meminta maaf kepada ayahnya karena telah bersikap tidak sopan kepada orang tuanya. Seperti yang kalian jawab pertanyaan yang bagian C, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang kepada orang tua? Jawaban kalian sama, ya, yaitu mau merubah sikap. Mau merubah sikap. Berarti setelah kalian membaca ini, mungkin mulai tergambar dalam benak kalian bagaimana sikap kalian kepada orang tua. Mungkin hampir mirip. Ibu bilang mungkin ya, mungkin. Tapi dari hasil percakapan kita tadi, mirip-mirip kan? Mirip-mirip katanya. Kan pengakuan sendiri mirip-mirip, karena itu harus merubah sikap itu supaya lebih bersikap sopan kepada orang tua. Nah, selanjutnya yang bagian ketiga, kita akan belajar tentang taat kepada perintah Tuhan, menghormati orang tua. Nah, sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Sejak masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat dan kita pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus sendiri. Dalam kitab Lukas 2 ayat 41 sampai 52, di mana Yesus taat kepada orang tuanya. Ini sikap Yesus sebagai anak manusia. Hidup di tengah keluarga harus tunduk kepada norma dan nilai yang berlaku di kehidupan keluarga. Belajar tentang nilai hidup itu hanya didapatkan di keluarga, karena keluarga adalah pusat utama pendidikan. Keluarga sebagai pusat pendidikan yang utama. Nah, Yesus harus menunjukkan sikap setianya kepada Bapaknya. Oleh karena itu, setelah perayaan berakhir, ketika mereka melakukan perayaan di Yerusalem, seharusnya pulang ke kota Betlehem tempat tinggal Yesus. Yesus tidak kembali dengan rombongannya, melainkan dia tinggal di Bait Allah. Dia tinggal di rumah Bapaknya di Bait Allah, bercakap-cakap dan bersoal jawab dengan para imam di Bait Allah, menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia sesungguhnya adalah anak Allah. Itulah tanggung jawab yang diemban oleh Yesus di dunia.
dengan orang tua? Ibu ada tanya dengan tertawa. Siapa yang pernah begini? Tidak ada yang pernah seperti ini? Tidak ada ibu. Oh ada. Ada yang pernah begini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana anak membantah, toh? Nah, ketika kita membantah orang tua, otomatis orang tua kecewa, marah, bercampur. Maka inilah yang akan terjadi. Yang Kundiman bilang kata tadi berkelahi. Toh? Di sini ada perdebatan, toh? Kita bisa lihat dari belakang ini terjadi perdebatan antara seorang anak dan orang tua. Nah, kenapa perdebatan itu terjadi? Ada 4. Kita akan lihat dulu. Ada 4 aspek yang perlu kalian pahami di sini. Yang pertama, perkembangan kognitif. Nah, pada usia ini kamu memasuki tahapan kematangan intelek. Kamu mampu berpikir jauh melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Kamu bisa memecahkan masalah secara sistematis, tidak hanya meniru orang lain. Kamu bisa berpikir reflektif, mengevaluasi pemikiran, melakukan imajinasi ideal, dan berpikir abstrak. Yang kedua, perkembangan moral etika. Pada usia ini, penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan, mereka perlu dihormati. Kamu mulai senang menegakkan hukum dan disiplin, gemar memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan, dan memperhatikan tata kehidupan sosial serta kepentingan keamanan diri. Kamu menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan ego. Nah, kamu berada dalam situasi di mana di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di satu sisi yang lain ingin menyisihkan rasa kekaburan identitas. Kamu mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian identitas, entah itu kelompok teman, ideologi, kekristenan yang kamu anut. Nah, ada kalanya kamu juga mengevaluasi identitas yang dianggap kuno untuk dipikir ulang. Identitas meliputi 3 konsep, meliputi 3 konsep diri, yaitu seksual, pekerjaan atau panggilan, dan sosial. Kamu mulai ingin tahu siapa diri kamu dan kemana hidup diarahkan. Menyenangi identitas diri yang unik. Kamu sering mengalami konflik identitas karena ada jarak antara siapa diri yang sebenarnya dan keinginan menjadi pribadi ideal. Nah, yang keempat, perkembangan iman. Pada usia ini kamu membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercaya oleh keluarga sendiri menuju pandangan di luar diri dan keluarga. Nah, seringkali bagi remaja, Allah adalah pribadi yang paling berperan dalam hidupnya. Allah menjadi sahabat yang paling karib dan memahami kehidupan remaja. Kamu mempunyai komitmen dan loyalitas yang sangat dalam terhadap Allah sebagai tempat menimba seluruh kepercayaan. Bagi remaja, seringkali juga Allah disebut sebagai Allah kelompok atau kolektif. Nah, kenapa itu tunjukkan gambar tadi? Gambar tadi yang menunjukkan tentang adanya perdebatan. Karena seringkali sebagai remaja yang dikatakan tadi bahwa kalian berada pada mulai mencari identitas diri. Di sisi lain, kalian mulai mengoreksi apa yang kalian anggap sudah kuno, sehingga terjadilah perdebatan tadi sesuai dengan gambar ini. Siapa yang kalau mau keluar rumah tidak minta izin kepada orang tua, kemudian setelah kembali ke rumah orang tua tidak pernah bertanya. Bertanya. Ada yang kalau keluar rumah terus waktu mau dibalik orang tua tidak tanya dari mana. Semua pasti dapat tanya, toh? Nah, terkadang kita merasa bahwa kalau saya tidak melakukan suatu kesalahan, maka seharusnya orang tua jangan terlalu bertanya. Atau terkadang orang tua memberikan nasihat kepada kita, orang tua punya 10, kita punya 100. Dia tertawa. Karena dia tertawa. Kenapa dia? Begitu memang kenyataan.
bahwa kalian harus ingat, bagaimanapun kita berusaha mengevaluasi pandangan yang menurut kita sudah kuno, sehingga kadang-kala kita sering bilang begini, orang ini kan anak-anak zaman now. Ingat bahwa orang tua kita memiliki tanggung jawab untuk mendidik kita, mengarahkan kita menuju ke jalan yang benar. Dan apa yang kita anggap benar, apa yang menurut kita baik, belum tentu sama dengan yang orang tua pikirkan. Kenapa? Harus kalian akui bahwa orang tua jauh lebih berpengalaman dalam kehidupan ini daripada kalian. Karena itu ibu ingatkan, bicarakan baik-baik, orang tua pasti akan dengar. Bicara baik-baik, dan ingat bahwa sampai kapanpun kalian belum bisa melampaui pikiran orang tua. Maksudnya melampaui pikiran orang tua, ada berbagai pengalaman yang harus kalian timba dari orang tua. Orang tua telah terlebih dahulu melihat dunia ini. Mereka telah terlebih dahulu banyak belajar. Kalau orang tua salah, kita kasih tahu baik-baik. Karena ingat seperti cerita tadi, ternyata kalau kita berbuat kasar kepada orang tua, maka mereka akan sakit hati. Jadi kalau ada yang kalian merasa kurang pas, kasih tahu ke orang tua dengan baik-baik. Kasih tahu baik-baik, penuh dengan nilai-nilai, norma, sopan santun yang diajarkan dalam keluarga. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Kalau orang tua juga berlakukan hal yang sama, pasti kan kalian sakit hati. Jadi berlakulah pula yang baik kepada orang tua. Nah, tentang itu, salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormat. Ya, ingat hukum yang kelima tadi, menghormati orang tua. Hormat berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Di dalam hukum Taurat tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi berat, yaitu kematian kepada anak yang mengutuki orang tuanya. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, itu merupakan aturan sanksi yang cukup berat yang diberlakukan bagi orang Israel. Tujuannya ialah supaya anak-anak tetap bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Nah, yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Itu dalam Matius 15 ayat 3-6. Juga sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Kan ada 7 perkataan Yesus di kayu salib, salah satunya ialah dia meminta agar Yohanes menjaga Maria ibu Yesus. Ada kok? Ada apa enggak? Ada. Nah, semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan anak untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua masing-masing. Dan yang ketiga, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak, memahami aspirasi orang tua, melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka, dan mengakui keunggulan mereka. Singkatnya, menghargai usaha orang tua untuk mengantar anak ke
dimarahi oleh orang tua. Karena orang tua manapun tidak mau jika anak-anaknya tidak hidup rukun, tidak bersikap baik antara satu dengan yang lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada. Semua ngerti? Sudah, dilanjutkan. Kalau begitu ibu yang akan bertanya. Nah, sekarang ibu minta kalian membuat komitmen untuk menghormati orang tua. 3 saja. Buat sekarang. Ibu beri waktu 5 menit. Kalian pikirkan sikap yang saya lakukan. Jadi ingat-ingat apa yang sudah kalian lakukan yang menyakiti orang tua. Tulis di sini. Kemudian komitmen saya. Maksudnya setelah kalian lakukan itu, nantinya apa yang mau kalian lakukan? 5 menit dari sekarang. Nanti kalau mengingat apa yang saya bilang. Biasanya kalau kita mengingat yang jahat-jahat itu cepat. Iya kan? Ini kan sikap yang kalian lakukan yang menyakiti orang tua. Tenang saja, ibu tidak akan suruh baca. Itu menjadi catatan kalian masing-masing. Karena ini ada komitmen saya. Jadi kalau bicara komitmen saya berarti kalian mulai membuat komitmen atau berjanji di diri sendiri. Berarti sekarang yang saya mau bikin kepada orang tua saya seperti ini. Nah, sebelum kita berpisah dari sini, ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa bantu ibu membuat kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini? Apa kesimpulan kita hari ini? Anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Anak adalah anugerah dalam kehidupan rumah tangga. Anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua ada lagi? Oh, bagaimana? Anak-anak atau remaja juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak. Seperti dalam kita hukum yang kelima ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi anak-anak itu harus menghormati orang tua seumur hidup mereka ya. Jangan orang tua setua. Biasanya orang tua memang seperti itu, seperti yang kita baca tadi. Orang tua itu selalu berulang-ulang. Jangan kalau orang tua setua, menghormati mereka. Ingat bahwa kita harus tetap menghormati mereka, menerima kelebihan mereka dan menerima kekurangan atau kelemahan mereka. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi kita hari ini. Tetapi Ibu mau tambahkan sedikit, harus kita ingat bahwa ada juga tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan keluarga dengan penuh sukacita. Jadi orang tua memiliki, jangan saja sebatas apa itu TJ, tanggung jawab maksudnya ya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik. Mendidik anak-anak dengan penuh sukacita. Karena anak adalah anugerah yang telah Tuhan Allah anugerahkan bagi kehidupan keluarga. Nah, yang terakhir kalian perhatikan, Ibu berikan tugas mandiri. Kalau tugas mandiri berarti
Jadi bikin sendiri. Jadi tugas mandiri nanti kalian lihat di LKS bagian halaman terakhir. LKS, siapa yang bawa LKS? Nah, Kenang dengan Dio. Itu yang halaman terakhir. Halaman terakhir Dio ada toh? Ada. Oh, ada toh tentang ini. Nah, yang ibu minta kalian tulis di buku kalian, di buku tugas kalian refleksi dari teks Alkitab, dari teks Kejadian 4 ayat 16 direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian perhatikan di LKS itu mulai dari sini. Di sini ada penjelasan untuk membuat tugas secara kreatif dan mandiri. Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan. Karena minggu depan kita sudah akan ulangan, jadi ini hari apa? Nah, jadi paling lambat hari Sabtu buku tugas kalian sudah ada di meja. Ngerti toh? Paling lambat hari Sabtu tugas kalian sudah ada di buku meja di ruang guru. Oke, sampai di sini bisa dipahami kan? Nanti kalian baca lagi. Kalau ada yang kurang dipahami dari ini, silakan hubungi ibu. Kalau tidak sempat di ruang guru karena karena orang pakai shift. Jadi silahkan gunakan grup messenger. Jangan WA. Silahkan inbox, nanti ibu lihat. Oke? Supaya jangan lagi bilang, ibu karena ada pulsa. Kalau inbox kan gratis kan? Jadi silakan kalian inbox, nanti ibu jawab. Mau telepon juga silakan. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan mengakhirinya dengan doa. Sebelum kita berpisah. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian kalian, dan silakan kalian rapikan buku kalian dulu, kemudian kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, di siang hari ini kami bersyukur atas segala anugerah penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami semua boleh belajar bersama di hari ini tentang tanggung jawab dalam keluarga. Mampukan kami ya Tuhan sebagai seorang anak untuk terus menjalankan tanggung jawab kami, menghormati orang tua kami seumur hidup kami, karena mereka telah terlebih dahulu menganugerahkan kami dengan cinta kasih yang berasal daripada-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun kami ya Tuhan, agar supaya kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.